Pernah nggak sih lo lagi diem, nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba kepikiran dia? Padahal lo nggak baru ngobrol sama dia, nggak lihat postingan dia, bahkan udah lama nggak kontak. Tapi anehnya, wajahnya nongol di pikiran lo begitu aja. Dan makin lo coba buang, makin kuat dia muncul. Lo jadi mikir, ini kenapa sih gue bisa inget dia terus, padahal udah lama juga. Nah, kalau lo ngalamin hal kayak gini, tenang bro, lo nggak sendirian. Banyak orang yang ngerasain hal sama. Dan sebenarnya, itu bukan cuma karena lo baper, atau nggak bisa move on aja. Ada beberapa alasan psikologis dan emosional yang lebih dalam. Di video ini gue bakal bahas semuanya, satu persatu. Dan mungkin, lo bakal nemuin jawaban yang selama ini lo cari. 1. Otak bekerja berdasarkan kebiasaan. Jadi gini bro, otak manusia itu punya sistem kerja yang luar biasa rumit. Salah satunya adalah yang disebut default mode network, yaitu sistem otak yang aktif saat lo lagi nggak fokus ke hal tertentu. Misalnya, pas lo lagi ngelamun, rebahan, atau bengong. Nah, sistem ini tuh suka munculin pikiran yang sering lo pikirin sebelumnya. Dan, kalau lo dulu pernah mikirin dia terus-terusan, otak lo udah kebiasa. Jadinya, setiap lo lagi santai atau nggak ada kerjaan, otak lo otomatis balik lagi ke tema lama yaitu dia. Ini kayak playlist di kepala lo, dan dia adalah lagu yang paling sering diputar. Makanya, walaupun nggak ada pemicu dari luar, otak lo tetap muter-muter di memori tentang dia. Kebiasaan ini makin kuat kalau hubungan lo sama dia itu punya emosi yang intens. Entah itu cinta, kangen, kecewa, marah, pokoknya yang bikin perasaan lo terkenang. Dan lo jadi mikir, kok dia ada terus di pikiran gue? Padahal jawabannya simpel, otak lo udah biasa. 2. Perasaan yang belum tuntas. Tapi tunggu dulu, itu baru dari sisi kebiasaan. Sekarang kita bahas sisi emosional. Kalau lo sering kepikiran seseorang tanpa alasan, bisa jadi karena ada perasaan yang belum kelar. Misalnya, lo pernah suka sama dia tapi nggak sempat nyatain. Atau lo pernah dekat, tapi tiba-tiba lost kontak. Atau udah pacaran, tapi putus tanpa penjelasan. Intinya, ada sesuatu yang belum selesai. Dan perasaan yang belum tuntas itu kayak luka yang nggak dikasih obat. Nggak kelihatan dari luar, tapi nyiksa dari dalam. Lo mungkin coba nutupin, sibuk kerja, main, atau cari orang baru. Tapi pas lo lagi sendiri, hati lo bicara lagi, lo belum beresin ini. Dan bentuknya bisa muncul dalam pikiran tentang dia, kenangan kecil, atau bahkan mimpi. Ini cara bawah sadar lo nyuruh lo buat ngadepin perasaan itu, bukan ngubur doang. 3. Koneksi energi emosional. Nah ini yang agak dalam dan kadang dianggap mistis. Tapi ada juga yang ngerasain koneksi emosional. Pernah nggak lo mikirin seseorang, terus tiba-tiba dia ngehubungin lo? Atau lo mimpiin dia, terus paginya dia muncul di timeline lo? Beberapa orang percaya bahwa ketika dua orang punya koneksi emosional yang kuat, energi mereka tetap nyambung meskipun udah jauh secara fisik. Lo bisa aja ngerasa dia mikirin lo, walaupun lo nggak punya bukti nyata. Tapi lo ngerasa aja. Dan kadang bener kejadian. Bisa jadi, lo kepikiran dia, karena dia juga lagi kepikiran lo. Dan koneksi itu ketemu di tengah, dalam bentuk perasaan yang sulit dijelasin. Tapi hati-hati juga ya. Jangan sampai lo terlalu larut sama koneksi ini, tanpa kejelasan. Karena bisa aja ini, cuma efek dari kenangan emosional yang terlalu dalam. Tetap harus lo olah, dengan logika juga. 4. Otak lo sedang menyimpan pesan. Kadang, yang muncul di kepala lo itu, bukan tentang dia sebagai orang, tapi tentang apa yang dia wakilin buat lo. Maksudnya gini, mungkin dia dulu adalah orang yang bikin lo ngerasa berarti, ngerasa dicintai, ngerasa diterima. Dan sekarang, saat lo ngerasa kosong, atau butuh dukungan, otak lo secara otomatis munculin dia sebagai simbol dari rasa itu. Jadi sebenarnya, lo nggak cuma kangen orangnya, lo kangen perasaan yang dia bawa. Otak lo kayak ngasih singat, hey, lo pernah merasa tenang sama dia. Mungkin sekarang lo butuh rasa itu lagi. Dan karena belum ada orang lain yang bisa gantiin rasa itu, otak lo balik lagi ke dia. Ini bisa jadi cara tubuh lo ngajak lo untuk refleksi. Apa yang lo rindukan sebenarnya orangnya, atau rasa yang pernah dia kasih. 5. Cermin diri sendiri. Yang paling dalam, bro. Dan kadang paling nyentil. Dia yang lo pikirin terus itu, bisa jadi cermin dari diri lo sendiri. Lo ngelihat sesuatu, dalam dirinya yang sebenarnya, adalah bagian dari lo, entah itu
yang udah hilang, yang lo rinduin, atau yang lo belum punya. Mungkin lo kagum sama ketenangannya, dan sekarang lo ngerasa hidup lo chaos. Mungkin lo suka caranya ngerti lo, dan sekarang lo ngerasa kesepian. Atau mungkin dia ngewakilin versi lo yang paling bahagia, dan sekarang lo lagi jauh dari itu. Jadi, setiap kali lo kepikiran dia, bisa jadi itu adalah panggilan dari dalam diri lo buat balik lagi ke versi terbaik lo. Dan, kalau lo bisa ngerti ini, lo bakal sadar, ternyata yang harus lo cari bukan dia, tapi diri lo sendiri. Jadi bro, lo kepikiran seseorang tanpa alasan, bisa jadi karena otak lo udah terbiasa, bisa juga karena perasaan lo belum selesai, atau karena ada koneksi emosional yang belum padam. Atau mungkin otak lo nyimpen pesan tentang rasa yang lo rinduin. Dan bahkan, bisa jadi itu adalah panggilan dari hati lo sendiri. Tapi apapun alasannya, satu hal yang pasti, lo harus berdamai. Bukan dengan dia aja, tapi juga dengan diri lo sendiri. Dengan kenangan lo, dengan harapan lo, dengan luka lo. Dan, kalau lo bisa berdamai, lo gak akan lagi dihantui pikiran yang sama setiap malam. Karena lo udah ngerti dan udah siap buat jalan terus. Kalau lo ngerasa relate sama apa yang barusan gue bahas, kasih like buat support channel ini. Share juga ke temen lo yang lagi ngalamin hal serupa. Tulis di kolom komentar, siapa orang yang sering tiba-tiba muncul di pikiran lo, dan kenapa menurut lo itu bisa terjadi. Dan yang paling penting, subscribe, karena masih banyak banget topik kayak gini yang bakal kita bahas bareng-bareng. Sampai ketemu di video berikutnya, bro. Tetap kuat, tetap sadar, tetap jalan.